Hello people with spirit of learning. Halo teman-teman semuanya. Setelah proses instalasi dan pengenalan menu-menu yang ada di dalam CrocoBlock, sebelum kita pergi ke salah satu fitur atau beberapa fitur dari plugin Jet Engine, kita akan sedikit melihat-lihat ya website dari CrocoBlock. Di sini teman-teman buka lagi crocoblock.com ya. Kemudian kita lihat produk. Nah, seperti saya bilang di awal, CrocoBlock itu kan dia toolkit ya. Toolkit itu maksudnya Jet Plugins kan. Nah, Jet Plugin itu ini. Nah, ada Jet Engine, ada Jet Elements, ada Jet Theme Core, ada Jet Theme, ada Jet Tabs dan Jet Plugins lainnya. Yang mana ini cukup banyak ya teman-teman. Kita dikasih plugin yang lebih dari kalau nggak salah 22 deh kalau nggak salah. Nah, plugin-plugin ini itu punya fungsinya masing-masing. Nah, saya fokus di Jet Engine. Kenapa? Karena Jet Engine ini paling banyak digunakan ya kalau teman-teman menginstal CrocoBlock gitu. Jarang-jarang kalau misalnya ada orang yang install CrocoBlock tapi nggak pakai Jet Engine. Kenapa? Karena Jet Engine itu ya engine-nya atau mesinnya dari CrocoBlock. Ini juga pionir dari masa transisinya dia dari desain ke fungsi yang dinamis juga kan, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, keunggulan teman-teman bisa memahami Jet Engine ini cukup banyak ya. Kita lihat beberapa fitur yang disediakan dari Jet Engine. Di sini kita bisa membuat sebuah struktur website yang dinamis ya. Kita bisa buat CPT, kita bisa buat CCT atau custom content type, kita bisa buat taksonomi, kita bisa buat custom field dan lainnya. Nah, kalau kita scroll ke bawah lagi nih, kita akan lihat seperti dynamic image. Ini maksudnya kita bisa ambil sebuah gambar itu dari database dan ditampilkan secara dinamis berdasarkan konteksnya. Nah, mungkin hal-hal seperti ini kita akan pelajari lebih lanjut dan melihat secara real bagaimana mengimplementasi dynamic image, kemudian ada dynamic field, itu di dalam WordPress yang sudah kita siapkan tadi. Oke, kayaknya untuk fitur-fitur yang ada di sini itu terlalu banyak sekali dan akan sulit kita cerna kalau kita tidak sambil praktekkan. Makanya saya di sini menghindari untuk banyak mengambil fitur ya teman-teman. Kita akan mempelajari beberapa saja dari Jet Engine ini. Karena kalau kalian lihat tadi ya, kita scroll kemudian kita ke produk, kita see all Jet plugins. Di sini tuh banyak banget plugin yang seperti kata CrocoBlock, ini seperti Lego ya. Jadi teman-teman kalau mau buat sesuatu website yang unik gitu, teman-teman membutuhkan Jet plugin lainnya. Kayak misalnya Jet Product Tables, kemudian ada Jet Elements, kemudian ada Jet Menu. Nah, ini seperti kita menyusun Lego ya, tapi ini untuk membuat website. Karena kita sudah tahu ya sasaran kita ke Jet Engine ya. Ini saya rekomendasikan saja ya kepada teman-teman untuk fokus ke fitur yang ada di Jet Engine ini terlebih dahulu, terkhusus untuk CPT, custom field, taksonomi. Nah, tiga hal ini yang akan kita pelajari pada kelas kali ini dan kita akan fokus dulu ke tiga hal itu. Setelah itu mungkin kita akan mempelajari lainnya baik itu di dalam kelas ini ataupun di luar dari kelas ini. Oke, kalau gitu gimana kalau kita back to slide dulu ya. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan fitur-fitur yang ada di dalam Jet Engine, kita akan mempelajari sesuatu yang disebut post type ya. Jadi post type itu teman-teman cara WordPress mengklasifikasi konten yang ada di dalam database mereka. Nah, kalau dari WordPress sendiri, mereka tuh bilang kayak begini.
WordPress itu menyimpan banyak sekali konten yang bertipe beda-beda atau yang tipenya itu beragam lah ya. Dan mereka diklasifikasi ke dalam sesuatu yang dipanggil atau yang disebut sebagai post type. Kita bayangkan kayak begini aja deh. Kita punya sebuah tabel, satu tabel yang isinya ada beberapa konten. Nah, konten-konten ini ada artikel, ada halaman yang statis, contohnya about us, dan kontak begitu juga dengan sample page. New product launch sama my first blog post itu merupakan artikel. Nah, sekarang kalau cuma segini saja mungkin kita bisa kelola dan masih rapi ya teman-teman di dalam satu tabel. Tapi bayangkan kalau kita punya lebih daripada satu konten atau 5 konten ini. Ya kita punya ratusan atau puluhan atau bahkan ribuan. Nah bayangkan kita mengelola konten-konten ini hanya dalam satu tabel saja. Kita akan kesulitan tentunya. Nah di sini gimana kalau kita mengakalinya dengan memisahkan konten-konten ini berdasarkan jenisnya ke tabel yang lain. Misal satu tabel itu akan mengelola satu jenis konten saja. Nah, menurut WordPress itu lebih efektif dan efisien. Kenapa? Karena kita bisa mengelola satu jenis konten di dalam satu tabel saja. Oke. Nah, itulah yang dinamakan dengan post type teman-teman. WordPress itu mengklasifikasikan kontennya ke dalam 2 post type by default ya. Di sini post type-nya itu post dan pages ya. Sebetulnya ada beberapa post type lainnya teman-teman. Cuma kalau kita bahas di sini kayaknya agak sedikit rumit deh. Makanya kita fokus ke 2 post type ini aja dulu ya. Pada awal WordPress itu ada, dia kan fokus ke blogging ya, web bloggingnya. Nah, ketika mereka fokus ke situ, mereka menyediakan pages sebagai konten-konten yang sifatnya statik, yang kontennya itu nggak berubah-ubah, kayak halaman home, about, kontak, nah itu kontennya nggak berubah-ubah kan. Kemudian lain hal dengan post. Post itu isinya biasanya artikel atau blog ya, kayak tadi. Dan dia itu sifatnya dinamis ya, ditampilkan secara dinamis ke front end-nya. Nah, sekarang kalau kita mau tambah sebuah post type gimana caranya? Gitu. Dan mungkin ada baiknya kita bertanya apa alasan post type itu dibuat gitu, kok bisa dia itu ada gitu. Nah ini dia alasan post type itu dibuat teman-teman. Pertama mereka itu kan sebagai web blog ya, maksudnya dipakai sama end user itu sebagai blogging lah. Nah pada saat mereka itu bertransformasi dari platform blog menjadi CMS atau content management system, mereka itu mempunyai kendala, yaitu apakah post dan pages ini masih relate ketika mereka bertransformasi menjadi platform CMS. Nah, banyak sekali perdebatan yang diceritakan di dalam kisahnya mereka ini, tapi singkat cerita, post dan pages ini tetap dibiarkan. Nah, kenapa sih ini menjadi sebuah perdebatan? Karena jenis konten post dan pages itu sangat terbatas, teman-teman. Nah, bisa jadi seorang developer itu ingin membuat jenis kontennya yang berbeda dari post dan pages. Contoh, portfolio, produk, atau jenis konten lainnya. Nah, makanya mereka atau WordPress itu membuat sebuah sistem atau mekanisme yang namanya post type, agar para developer itu bisa membuat post type mereka sendiri dengan jenis konten mereka sendiri. Dan juga field yang mereka inginkan untuk dicantumkan di dalam post type itu. Nah disinilah CPT muncul atau custom post type alias post type yang kita buat sendiri.
Nah, ini jadi inovasi ya dari WordPress karena memungkinkan para developer di luar sana untuk membuat post type-nya sendiri dan ini dinamakan sebagai CPT atau custom post type. Oke, ini tadi kita bisa buat produk, kita bisa buat portfolio. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan pertama tadi. Kalau mau tambah post type baru, bagaimana? Nah, para developer tentunya mereka menggunakan kode ya, atau bahasa pemrograman seperti PHP atau PHP untuk membuat post type ini. Nah, kita sebagai low code developer atau no code developer itu mungkin nggak terlalu familiar dengan hal-hal yang seperti itu. Makanya kita butuh sebuah interface atau visual. Nah, kebetulan Jet Engine menyediakan hal tersebut. Kita dimungkinkan untuk membuat post type baru tanpa coding, teman-teman. Nah, gimana kalau kita langsung coba aja? Pertama kita kembali lagi ke WordPress kita ya, teman-teman. Di sini ada Jet Engine ya. Teman-teman arahkan aja ke Jet Engine, kemudian teman-teman pergi ke Post Types. Nah, di sini kita bisa buat sebuah post type baru. Nah, kita klik aja Add New. Dan di sini kita berikan nama post type name ya. Kita contoh portfolio ya, karena kita nanti akan membangun sebuah portfolio. Portfolio. Nah, untuk post type slotnya ini akan otomatis tergenerate ya. Kemudian untuk 3 opsi ini kita abaikan terlebih dahulu. Teman-teman coba tutup general setting. Pergi ke advanced settings. Scroll ke bawah. Ada yang namanya support. Nah, ini maksudnya custom post type ini tuh support untuk field title, editor atau fields lainnya yang sudah disediakan oleh WordPress. Contohnya di sini ada title, ada editor dan lain sebagainya. Di sini saya mau pilih thumbnail ya atau fitur image. Kemudian untuk editornya saya biarkan. Berarti di sini ada 3 ya teman-teman. Ada judul, kemudian ada editor. By the way, editor ini tuh yang ini ya teman-teman. Kita pergi ke post terlebih dahulu. Kita lihat ya. Kemudian kita coba Hello World. Nah, editor tuh ini ya teman-teman. Ini judulnya, kemudian ini editornya. Ini halaman editornya kita bisa ketik apa aja. Kemudian untuk fitur image-nya di sini nanti. Nah, ini yang kita mau. Kita mau ini tetap ada di dalam post type kita nanti. Oke, kita balik lagi. Di sini teman-teman bisa set ikonnya ya, menu icon nih. Tinggal klik aja nanti di sini ada ikonnya. Karena ini portfolio, kita pilih apa ya? Kita coba scroll. Oke teman-teman, saya pilih folder aja ya, folder biasa. Teman-teman sesuaikan saja dengan post type yang teman-teman mau buat. Kemudian di sini saya tutup. Di sini ada meta field ya. Buat teman-teman mungkin ini kita nanti buatnya nanti aja kali ya. Yang meta field ini kita abaikan terlebih dahulu. Kemudian kita klik add post type. Kita tambahkan. Kita tunggu. Nah, ini sudah dibuat ya. Dia ada di sini. Nah, ini portfolio yang sudah kita buat. Coba kita klik ya di portfolio. Nah, di sini masih kosong ya, teman-teman. Ini kalau kalian perhatikan tampilannya itu hampir sama ya, kayak post dan pages karena memang untuk UI-nya ini disamakan dengan post dan pages. Tapi jenis kontennya di sini berbeda, kita yang atur ya. Di sini kita udah ada kalau kita add
post, kita lihat apa aja yang kita sudah set. Ada judul ya, ini judul, kita coba buat baru. Ini deskripsi. Kemudian di sini ada fitur ya, fitur image. Kita coba apa ya? Saya di sini ada gambar, kita set fitur image-nya. Nah, kita coba publish. Nah, udah ya. Kita udah di-publish, kemudian kita close. Caranya itu kalian bisa Ctrl E atau Command E, kemudian kalian ketik dashboard. Ops, kalau nggak muncul berarti kita langsung aja lewat sini. Oke, nah ini konten pertama kita ya, yang ada di dalam custom post type yang sudah kita buat, yaitu portfolio. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, di sini tuh ada add post ya. Kelas ini kok masih add post, padahal kita set ini portfolio. Nah, kalau kalian balik ya ke tadi, ke Jet Engine, kemudian post types. Di sini kita tuh bisa mengatur label-label yang ada di custom post type kita. Teman-teman lihat di labelnya ini ya. Teman-teman cari add new item. Nah, kalian tinggal klik aja di sini, dia nanti bakal langsung keisi sesuai dengan nama post type-nya. Kita update post type, kemudian kita Ctrl R atau Command R ya, untuk merefresh halaman ini. Ketika sudah, nah ini add new portfolio. Nah, sesuaikan saja sama label yang kalian mau, kalian bisa ganti untuk memudahkan proses navigasi ya. Dan untuk informasi-informasinya berkaitan dengan portfolio, kita akan lanjut di video selanjutnya.